batasannya tuh tipis sekali loh. Artinya Hmm, dia tidak tertinggal secara jauh dari oke. anak seusia dia. Kalau memang dia Hmm, genetik ya, hmm. familial gitu. Maksudnya, Oh, itu bisa genetik juga. iya. Jadi Oh, setiap huruf itu punya waktu mhm, tersendiri mhm, secara anatomi mulut anak kita untuk bisa mhm. diucapkan. Nah, baik Ayah Bunda, tadi kita sudah ngobrol panjang mengenai speech delay. Pengenalannya, terus juga kita sudah tahu juga penyebabnya apa yang ternyata selama ini kita ngerasa, aduh udah gampang lah, nanti anak semakin besar sudah semakin paham. Ternyata kalau memang tidak distimulus dengan sesuai usia tadi Miss ya, itu Nah, juga jadinya telat banget ya. iya. Jadi agak sedikit susah gitu ya untuk mengembalikan anak untuk bisa berbicara dengan sewajarnya gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya nih Miss ada juga beberapa kasus ada anak yang memang ya tadi ya dibiarin ah sudahlah nanti anaknya bisa ngomong sendiri gitu. Dia sudah semakin besar. Itu sebenarnya punya dampak nggak sih dalam kehidupan sehari-harinya ketika dia berinteraksi sosial atau bahkan dengan mungkin kesehatannya sendiri ada nggak dampaknya nih? Pasti ada dampak ya, Bu. Mhm. Yang pertama, kita berinteraksi pakai bahasa, Ah, ya iya benar. kan? Dan jadi dampaknya ke sosial. Mhm. Pertama, sebenarnya sebelum ke sosial dampaknya adalah ke emosionalnya dulu. Iya, Oh, karena oke. dia punya hambatan untuk menyampaikan Mhm. apa yang dia pikirkan, apa yang dia Oh, mungkin itu rasakan, yang apa si yang dia Raska inginkan. suka marah-marah sendiri ya, Miss ya? Iya, karena Oke. bahasanya terbatas, Mhm. iya, kemampuan berbicara juga masih terbatas, ya Hmm. akhirnya muncul tantrum. Ah, iya benar. Tantrum kan banyak ya muncul Iya. ragam ya, ada yang Iya nangis-nangis gitu ya, ada benar-benar. yang Iya. lempar-lempar gitu, Ada yang ada yang guling-guling. guling-guling gitu ya. Sebenarnya itu karena hambatan bahasa. Oh, jadi tantrum Mm-mm. yang kita kenal itu yang bukannya karena nggak dikasih, misalnya permintaannya yang tidak dikabulkan, Iya tantrum juga itu sebenarnya, ya? iya bisa, tapi lebih karena dia tidak bisa menyampaikan, Oke, mengekspresikan emosinya emosinya. Oke. dengan cara yang tepat. Ya Mhm. kan tidak bisa mengekspresikan karena bahasanya terbatas. Mhm. Iya, bisa Oke. dia minta nggak kita kasih, Mhm. kalau dia punya bahasa yang bagus sebenarnya nggak perlu tantrum. Oh, tinggal dia bilang, Iya. "Aku maunya ini, Nih, Bu." terus Gitu kita ya? tapi nggak usah, misalnya Heeh. duit hari ini udah habis untuk beli "Oh mainan. iya, bulan depan boleh ya, Bu?" Gitu Nah, ya? akan muncul Oke. itu seharusnya kalau anaknya punya modal bahasa yang Iya cukup. iya, Jadi dia oke. nggak perlu guling-gulingan di mall gitu. Yang kita, "Ya ini anak siapa nih, nggak kenal," gitu ya? Iya, bener gitu. Oke. Jadi dampaknya itu ke emosional. Mhm. Terus ke sosial. Mmm. Bagaimana dia bisa berbaur dengan teman-temannya kalau dia bahasanya juga nggak cukup. Iya, Oh. kebayang nggak Bu, anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun itu udah ceriwis, udah Mhm. gosip, Kita main ini," apalagi yang perempuan-perempuan ya, iya "Aku lihat gitu. ini, aku Kemarin pakai kamu ini." liburannya kemana? Aku dong ke Nah, Jepang gitu ya. aduh serem banget ya liburan ke Jepang, kita aja belum ya. Iya bener, bener. Heeh. Nah, anak kita Bu, bahasanya masih terbatas. Oke. Iya, jadi nggak ada temennya. Mmm. Jadinya gitu ya. Jadi temennya tidak memahami apa yang dia Bicara iya, bicarakan, mhm. dia juga tidak tahu bagaimana menyampaikan apa yang dia Oh, oke. pikirkan, apa Mungkin yang dia dia bilang, "Wah, rasakan. Jepang itu ada apa?" Tapi dia nggak tahu Dia ya. nggak bisa menyampaikan. Nah, temennya kita juga kan nggak senang, nggak suka ya sama temen yang nggak Mhm, nyambung ya. mhm, bener. Nah, ya mungkin kalau anak kita Oke. punya hambatan bahasa itu akan dialami. Nah, Mmm, dari sisi akademik, mhm, pelajaran semua disampaikan dalam bahasa. oke. Iya, oh anak kita jagonya matematika, tapi kan ada soal cerita. Ah, iya Iya, bener. ada banyak kosakata dalam bentuk paragraf yang Mhm, harus dipahami. iya, Nah, itu misalnya kembali lagi. Budi membeli permen sekian, Iya, di terus tengah jalan. heeh, Nah, itu permennya jatuh sekian gitu iya. ya. Lalu Budi membeli lagi. Heeh, Nah, itu kan literasi ya. oke. Nah, itu memang modal utamanya bahasa. Mmm, Kembali lagi, apakah anak yang mengalami keterlambatan bicara akan mengalami hambatan dalam belajar? Iya, mhm, saya sampaikan iya memang karena untuk memahami pelajaran-pelajaran, mhm. ya dia harus memahami banyak kosakata. Oh, Kembali oke. bahasa reseptif. Mhm, itu Iya. tadi ya mungkin apa yang menjadi mungkin yang instruksikan sama gurunya gitu Iya, ya. itu kalau kita di lapangan ada anak kita yang mau masuk SD gitu ya Bu, ya Mhm. Bu Nadia. Kita evaluasi dulu, kosakatanya udah 3.000 belum sih?
Itu cara mengevaluasinya gimana tuh, Miss? Oh, Sampai 3.000 gitu. Apa dihitungin ya? kalau anak kita punya track record gangguan Aha, perkembangan, aha. itu saya punya listnya. Oh gitu. Iya, dan kita akan share ke orang tua. Nanti ini, itu mudah sekali Bu Nadia dicari Mhm. di Google ya, itu Oke. panduannya gitu. Aha. Ada baiknya memang para ibu-ibu mau Mhm. anaknya ada gangguan perkembangan atau tidak, itu dicatat kosakata Oh, anaknya iya. gitu. Misalnya kata pertama apa ya di umur Iya, sekian. 1.000 kata pertama anak. Hmm. Pastikan bahwa dia dapat dari ibunya. Hmm. Iya, dan itu harus tercapai di 3 tahun pertama. Wah, Mm. berat nih ibu ya. Iya kan, Iya. kan katanya ibu itu Madrasah. madrasatul ula. Madrasah pertama, sekolah Iya, pertama jadi ya. bapak-bapak, Tapi sekali bapak-bapak boleh lah ya. iya tapi bapak-bapak juga punya peranan yang penting loh Iya, gitu. oke. Ibunya harus happy di rumah. Iya. Kalau ibunya nggak happy, waduh, ya udah nak diem aja situ ya di Iya, pojokan. iya. Jadi kan ibunya juga bergantung pada bapaknya. Hmm. Ke masa depan anaknya juga Iya. bergantung. Jadi semua semua punya tanggung jawab untuk berjuang. Oh, Mhm. Jadi oke. gitu, Bu. Jadi Mhm. untuk masuk SD kosakata itu harus 3.000. Kenapa? Mhm. Ada banyak kosakata abstrak di dalam Benar. buku pelajaran. Iya benar deh. Heeh. Apalagi buku sekarang pelajaran, kalau dulu kita ya mungkin matematika sekedar satu tambah satu berapa gitu kan, Mhm. angka semua isinya ya. Tapi sekarang saya ngeliat buku anak sekolah kok cerita semua Iya, isinya iya gitu. benar, Bu. Nah, Sedangkan buku matematikanya juga cerita gitu. benar. Heeh. Nah, anak kita punya riwayat keterlambatan bicara, Mhm. gangguan komunikasi dan bahasa. Mhm. Kalau tidak ditangani dengan secara cepat dan tepat, nah itu Mhm. akan kesulitan. Dampaknya tuh di situ Oke. memahami pelajaran. Sebenarnya dari potensi kecerdasan, anaknya Mhm. tuh nggak jelek-jelek banget gitu ya, Mhm. bagus. Tapi karena kosakatanya yang terbatas, Terbatas. Oke. terlihat seperti kurang cerdas. Nah, itu Hmm. banyak. Mm-mm. Oke. Tapi kalau tadi kita kembali ke dampak kepada anaknya yang mungkin tadi gampang tantrum gitu ya, Iya, Miss ya. Itu dari orang tua sendiri gimana sih cara menghadapi anak ketika memang yang mungkin kok uring-uringan aja nih gitu ya. Apa sih yang bisa iya. dilakukan orang tuanya yang tadinya mungkin nggak merasa kalau anaknya speech delay, mungkin merasa anakku nih pendiam aja gitu, jarang bicara. Terus tiba-tiba tantrum yang guling-gulingan, kadang langsung yang anarkis banget sampai lempar-lempar barang. Itu orang tua sebenarnya gimana? Apakah marah? Ini kan kadang orang tua gampang banget ya, kesabarannya tipis tisu gitu ya kan, tersulut gitu. Tapi sebenarnya gimana sih untuk kita? Apakah membiarkan saja dulu sampai dia habis energinya? Ada yang bilang seperti itu, ada yang ya udah langsung ditenangin gitu. Eh, kita tetap ekspresinya Mhm. tenang, Oke. tidak senyum. Oh, Iya, aha. jadi kita dari wajah, ekspresi wajah kita datar aja. Teh, gitu aja Datar liatannya ya. aja, karena sebenarnya anak kita belajar pola. Heeh, dia Oh. akan mempelajari pola. Oh, kalau aku bertingkah seperti ini, Mhm. respon ibuku begini, oh, Mhm. dapet nih yang aku mau. Nah, gitu. Oke. Oh, aku berhasil ternyata. Nah, Jadi dia itu. punya strategi gitu Iya, ya. jadi kalau anak mulai tantrum gitu, Mhm. kita tetap tenang, Mhm. hadapi anaknya, tapi Mhm. kita biarkan selama tidak mengancam keselamatan anak kita Mhm. dan orang-orang di sekitarnya, Mhm. ya Bu. Tapi kita jangan tinggalkan dia. Tetap di Oh, oke. sana sama anak Walaupun kita, di tengah keramaian ya. tetap di sana sama anak Mhm. kita, tapi kita ekspresinya datar aja. Mmm. Diem aja dulu. Mmm. Dengarkan, Oke. dengarkan. Jadi sebenarnya anak juga butuh validasi ya Iya emosinya. iya iya, bener bener, jangan Heeh. dibiarin aja gitu Iya, ya, oke. begitu dia sudah turun emosinya, Mhm. kita bisa diskusi. Iya, tapi Oke. sesuai umur ya. Kalau anaknya Mhm. umur 1 tahun, 1 tahun belum tantrum lah ya, paling masih nangis-nangis. Oh iya, Iya, ya masih mungkin bisa dialihkan ya. iya 2 tahun. Ya kita tenang, duduk, perhatikan dia. Terus, Mhm. Ade mau apa? Kan Oke. mungkin anaknya nggak langsung jawab. Mhm. Ade tadi mau es krim ya, tapi kita nggak ada rencana beli es krim. Iya. Oke. Kalau anaknya nggak jawab, kita aja yang jawab. Tapi tetap ada interaksi dua arah. Karena Mhm. kan anaknya juga mungkin kosakatanya belum terlalu Iya ya. banyak untuk Oh, yang bisa dia baru di situ dia ucapkan. baru inget, "Oh itu yang saya mau," gitu. Mungkin ya, ketika Iya, ketika orang tuanya ngasih beberapa dialog gitu ya? iya. Jadi diomongin, dibicarakan, Mmm. didiskusikan. Bagaimana tekniknya Mhm. sesuai usia anaknya. Oh, oke. Iya. Saya juga Mm. pernah tuh, Miss. Jadi waktu itu bener-bener kayak, wah kayaknya emosinya meluap banget. Terus saya diem, terus dia bilang gini, "Ibu mana suaranya?"
suara ibu hilang. Biasanya nunggu respon ibu ya. Iya, suara ibu hilang karena biasanya saya juga agak, ini kenapa gitu-gitu kan. Iya. Tapi kali ini saya diemin aja karena mau menerapkan itu kan. Iya. Suara ibu kemana? Suara ibu Iya. hilang. Baru itu saya bilang, iya suara ibu hilang karena ibu minggu mau ngapain ras kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, Jadi rasanya ikut setelah itu berpikir gitu. oh jadi kita memang bukannya langsung diambil, Iya. iya langsung Nah, apa gitu. hati-hati Bu. Respon kita akan jadi pelajaran yang diserap oleh anak kita. Oh, jadi kalau marah tuh begini ya. Oh. Anak kita tuh belajar dari respon kita. Jadi kalau anak kita tantrum, lalu kita marah, oh dia berpikir ya beginilah yang benar. Cara mengatasinya gitu ya. Ini ekspresi marah yang tepat tuh begini. Dia akan belajar dari kita dulu. Iya. Jadi kalau ada anak marah lempar barang, itu harus dievaluasi siapa orang di sekitar dia yang marahnya lempar barang. Oh, tapi kalau misalnya dia mungkin apa ya, kayak memang udah emosi banget, terus dia ada juga yang bilang, wah saya nggak pernah melakukan itu di rumah, tapi nggak tahu nih anak saya dapat dari mana. Itu gimana itu, Miss? Kita bisa observasi lebih dalam ya. Iya, gali lagi informasinya lebih dalam. Iya. Dan ini kalau misalnya dibiarkan saja nih, Miss, terkadang ya udahlah, namanya juga kadang-kadang orang tua sibuk ya. Ya udah nanti ini sendirilah, diam sendiri. Terus juga speech delay-nya juga ya tadi dibiarin saja sampai umurnya mungkin sudah melewati batas ya. Tadi kalau kita bahas tadi di pertama itu sampai usia 1 tahun pun sebenarnya kalau nggak ada harus segera itu ya, misalnya kata-kata yang belum jelas gitu ya, Miss ya. Ya 1 tahun dia tidak ada babbling, tidak ada satu kata yang diucapkan, tidak memahami instruksi, itu segera di screening. Tapi kalau dibiarin saja, terus dia sudah sekolah, terus tadi kita sudah tahu bahwa interaksinya juga akan sedikit, mungkin temannya tidak terlalu banyak, dan teman-temannya juga yang nggak asik nih, ngomongnya nggak seru gitu kan. Ada juga nggak sih dampak terhadap mentalnya sendiri nih? Pasti ada Bu. Kalau misalnya di lingkungan sosial dia tidak diterima, pasti konsep dirinya akan rendah. Iya, self esteemnya pasti akan rendah. Dia merasa tidak berdaya, tidak ada harganya, karena lingkungan sosial tidak menerima dia. Iya, itu tadi karena modal berbahasanya tadi tidak cukup untuk diterima di lingkungan sosial. Iya. Jadi memang karena tadi sudah tidak ada teman, terus juga mungkin ketika sekolah nilainya juga kurang bagus gitu ya, di rumah diomelin lagi ya, jadinya memang kayak penuh tekanan banget ya anaknya. Dan kalau sudah memasuki usia sekolah, dia sudah diketahui ternyata wah ini banyak keterlambatan pada pertumbuhannya, itu bisa diselamatkan nggak sih, Miss, dengan usia yang mungkin sudah 7 tahun gitu? Berat sih ya, proses sih. Saya sih yakin selagi kita masih usaha pasti ada hasil. Iya, saya yakin. Tapi memang untuk di proses perjuangannya itu semua bekerja keras. Terapis, orang tua di rumah gitu. Makanya itu tadi red flag itu harus dipahami ya sama ibu-ibu yang baru punya anak gitu ya. Itu tahapan perkembangan itu harus itu mudah sekali kok diakses informasinya. Jadi kita juga di rumah bisa men-screening sebenarnya perkembangan anak kita. Jangan sampai usia 4 tahun baru dibawa ke psikolog gitu. Nah, itu biasanya untuk mencapai target itu agak sulit. Wah, jadi ini memang PR yang luar biasa untuk ayah bunda di rumah ya, bukan ayah bunda aja sebenarnya, orang yang ada di dalam rumah ya, Miss ya. Baik itu neneknya, kakeknya, tantenya gitu ya. Mungkin kalau tante agak bawel ya, tapi biasanya kalau nenek tuh sering banget ngelayanin gitu ya, Miss ya. Itu juga bisa berpengaruh juga nggak sih ke dalam tingkat bicara anak gitu? Pola asuh dari nenek, iya sebenarnya sangat ya selama anak kita banyak menghabiskan waktunya dengan neneknya itu pasti berpengaruh. Kadang-kadang kan nenek, nih makan gitu ya langsung. Iya sebenarnya anak dari kecil, iya kan Bu. Anak sebenarnya dari dia mulai MPASI ya, itu sudah bisa kok kita latih untuk mandiri. Iya, maksudnya di usia 7 bulan, 8 bulan kita ajarkan untuk menggenggam makanan-makanan yang ukurannya besar, itu kan latihan dasar kemandirian. Tapi sesuai usia
gitu ya, itu bayi gitu. Kalau memang sudah usia sekolah, usia prasekolah gitu kayak misalnya 4 tahun gitu ya, Bu, 5 tahun, ya seharusnya sudah makan sendiri, tidak disuapkan Oh, lagi. oke. Nah, alangkah baiknya dia, anak kita ini yang mempersiapkan peralatan makanannya sendiri. Nah, Hmm. setelah digunakan dia juga yang menyelesaikan, merapikan kembali gitu. Oh, itu Iya, juga konsepnya di sekolah ya. iya. Jadi Oke. proses itu kan Mhm. melatih kematangan motorik. Motorik ya. Iya, selama dia mengerjakan tugas itu Mhm. terbangunlah fokus dan konsentrasi. Itu Oke. modal utama untuk Mhm. berkomunikasi. Iya, Iya, oke. Waktu dulu juga heeh, ingat banget sih waktu zamannya masih sekolah TK dulu ya. iya. Kalau apa-apa semua beresin sendiri gitu Iya, itu ya. targetnya kita kemandirian, Mhm. berharap semua aspek sensori di tubuh anak kita Mhm. itu optimal berkembangnya. Iya, jadi modal dasar belajar Mhm. sebenarnya anak sudah tahu, bukanlah anak sudah tahu huruf angka Mhm. dan bisa membaca, bukan, Mhm. justru adalah sensori-sensori di tubuhnya itu sudah berkembang secara optimal sebelum dia usia 7 tahun. Oh. Iya, itu modal belajar. Modal, jadi kemampuan akademik itu justru puncak gitu, Mhm. dicapainya paling akhir. Mhm. Pondasinya adalah sensori. Oh gitu. Iya, termasuk untuk berbicara, mendengar, Mhm. berbahasa, berkomunikasi, Mhm. berinteraksi dua arah gitu. Oke. Kalau misalnya anak kita tidak fokus, juga Mhm. diajak ngobrol kan juga Iya, nggak nyambung. nggak nyambung. Terus Iya, juga harus mm-mm, berkali-kali kita mm-mm, memanggilnya baru dia ya gitu ya mm-mm. kan, baru Iya, menoleh gitu ya Miss ya. iya. Oh, oke. Jadi memang Mana-mana ya Bu ya. karena memang namanya anak ya zaman sekarang itu ya mungkin Iya, itulah ya tantangan kita sebagai orang tua yang namanya gadget ya Miss ya. iya, Gadget itu ada yang bisa dampaknya baik, ada memang yang wah fatal banget iya akibatnya kalau benar, kita. benar, Tapi benar. screening time untuk anak-anak usia-usia di bawah 5 tahun tuh sebenarnya ada apa sebaiknya nggak boleh Untuk gitu? anak di bawah 2 tahun tidak ada sama, tidak diperkenankan malah. Hmm. Heeh, kalau menurut kita ya 2 tahun ke bawah itu tidak boleh gadget, tidak boleh TV. Hmm. Kalaupun mau pakai gadget handphone gitu ya, Hmm. untuk video call aja. Oh, kan Iya, ada sekarang Miss katanya yang tontonan untuk tumbuh kembang anak juga kayak mm-mm. lagu-lagu, terus juga belum lagi yang ya yang lucu-lucu lah untuk anak-anak. Kan kadang-kadang juga diberikan ya di rumah. Iya. Jadi kalau hiburan-hiburan di TV, di Hmm. YouTube itu Hmm. kan anak jadinya interaksi satu arah. Oh, Iya, oke. jadi anak kita cuman ngeliatin, Hmm. dengerin, tidak Hmm. ada dua arah. Hmm. Bu bisa bandingkan nggak kartun yang interaksi dua arah tuh kayak Dora? Oh iya, terus Iya, ngomongnya juga yang ini banget lagi ya kan, pelan gitu ya Miss ya. pelan. Dia memberi kesempatan anak untuk menjawab. Hmm. Oh iya benar. Seolah-olah ada interaksi Iya, antara Doranya nyata gitu ya kan. iya, Kita diem. sama anak kita yang nonton Iya gitu. benar-benar. Dan berapa banyak sih Bu kartun yang seperti itu? Sedikit sih, Iya kan? ya Heeh. benar. Jadi kalaupun ya kita nggak bisa pungkiri ya Mhm. di masa sekarang gadget itu udah kayak Iya, apa ya? Udah nggak bisa lepas dari soulmate tangan ya, gitu ya. bestie banget Iya, ya udah kan. nggak bisa lepas dari tangan gitu. Heeh. Ya, dan anak anak gitu di situasi Iya. situasi tertentu Mhm. anaknya jadi pakai HP gitu. Mhm. Usahakan ibunya ada di sana Oke. membahasakan apa Mhm. yang ditonton oleh anak. Oh, Heeh, bisa kali usahakan. bisa mungkin di rumah Mhm. diulang gitu ya, Iya, misalnya, jadi sambil nonton iya, Bu, anak kita sambil nonton, kita duduk di sampingnya, mhm, "Itu kenapa Dek dia nangis ya?" oh, Iya. oke, "Oh itu warna pelangi ya Dek ya? mhm, Oh pelangi itu ada apa aja sih Dek warnanya Dek?" oh, Gitu. jadi Dia boleh menjawab. dikasih tontonan tapi kita mendampingi? Iya, jadi si tontonan itu jadi bahan diskusi antara ibunya Oke, sama anaknya, tapi gitu. kebanyakan malah Dia pokoknya bilang duduk sini nah ya, itu iya, TV ya, iya Bu ibu ya, mau ke dapur dulu. iya, ibu-ibu muda di luar sana kalau sempat ketemu saya lagi makan di mall, terus saya tuh suka Iya gitu. ditaruh ini nih kan? Anaknya dikasih handphone sambil Iya. makan, bapak ibunya juga makan. Waduh, gitu. Itu padahal kesempatan makan itu adalah family time yang sangat bagus. Lagi makan Oh, bareng itu family oke, waktunya heeh. waktunya kita bisa ngobrol banyak gitu, di Mhm. meja makan gitu. Mhm. Oke, makanya saya pernah sih lihat dari salah seorang artis ya gitu ya. Mhm. Dia memang ketika kalau kita kan kadang-kadang kita dulu dia makan, entar anak Mhm. nyusul. Tapi dia nggak menyempatkan semua seluruh Makan keluarga bareng. untuk makan bareng, Iya, itu gunanya ya. makan bareng. Bagusnya makan bareng. Jadi kalau anak kita sudah cukup terampil memegang sendok dan Hmm. garpu, sudah
bisa duduk sendiri di kursi, Oke. ya jadi ya kita makan, anak kita makan, nggak Oke. disuapin. Jadi, nah kita bisa diskusikan nih apa yang kita makan, jadi bahasa yang akan Hmm. menambah kosakata. Oh iya, mungkin Heeh. makanannya enak nggak dek gitu ya, Iya, pedes nggak pedes gitu ya. enggak, kok wortelnya masih keras ya? Gitu. Wah ibu kurang mateng nih gitu ya. Iya, kenapa ya? Dagingnya susah Berarti jadi dikunyah ibu gitu. memang harus bawel ya. Jadi ibu harus cerdas. Oh iya, Gitu. benar. Jadi Iya. harus benar-benar Heeh. otaknya terus diputar gitu ya untuk Iya. memicu atau juga memancing anak Iya. supaya bisa Iya. ikutan Karena ngobrol. sebenarnya kita lah apapun bisa jadi bahan pembicaraan Oke. untuk anak kita, dan stimulasi kita menambah kosakata dan Hmm, menambah wawasan, pemahaman, oke. yang akhirnya anak kita lebih cerdas. Hmm. Berarti nggak Mm-mm. ada cerita sama ibu-ibu introvert kali ya? Kayaknya memang harus extrovert dia ini, harus ekspresif ini. Gue kalau sama anak harus ngobrol ya, Bu. Kalau di luar ya udah deh terserah ya mau diem Iya, mau apa ya enggak. teman-teman biarin lah gitu. Kalau Ah, anak ya harus semua harus ngobrolin. iya. Jadi ibu-ibu ya kalau punya anak sekolah, punya anak usia sekolah, Hmm. nggak usah ditanya tadi dapat berapa gitu. Nah, Ah, nggak usah ditanya gitu. oke. Cukup ditanya bahagia nggak hari ini di sekolah. Oh iya sih. Heeh. Heeh. Terus siapa orang yang kamu bantu Oh. di sekolah? Heeh. Mm-mm. Jadi hal-hal seperti itu Mm-mm, ya. Nggak mm-mm, usah tanya mm-mm. pelajaran apa tadi. Iya. Terus Mm-mm. ada ini enggak? Ujiannya dapat nggak? Iya. Kok turun nilainya Ujiannya gitu. dapat nggak? Tugasnya diselesaiin nggak gitu? Ada dia Jangan, bener-bener. nggak perlu. Oke. Iya, jadi yang Hmm. dibutuhkan oleh anak kita adalah teman ngobrol yang asik. Ya, Oke. ibunya itu harus memenuhi kebutuhan itu. Mhm. Mm. Wah, Iya, oke. itu stimulasi ya. Mhm. Jadi ibu-ibu usahakanlah ya. Ibu, saya juga belajar gitu ya, jadi Ya kan kita ibu-ibu. sama belajar di ruang bunda ya kan, belajar bareng di Iya, sini. saya juga belajar untuk jadi ibu-ibu gitu. Heeh. Usahakan kita punya waktu yang banyak untuk Hmm. berbicara, berdiskusi, menyampaikan pendapat, Oke. perasaan dengan anak kita gitu. Mhm. Terutama kalau usianya masih 7 tahun ke bawah ya. Nah, Iya. nanti berasa banget Bu, kita saya punya anak usianya udah 12 mau 13. Oke. Iya ya Bu ya. Jadi udah beda lagi. Udah beda lagi Bu, dia udah di fase yang tidak butuh saya lagi untuk berbicara. Udah punya teman, Udah udah punya punya banyak hobi teman, dan sendiri. karena anak saya cewek ya Bu, Iya. udah risih deket sama saya tuh dari kalau dulu mau tidur nyari saya, kalau sekarang enggak gitu. Oke, Ya, yang gitu. dicari ayahnya gitu, karena dia Hmm. udah nggak nyaman deket saya. Bu, sayang ya kalau momen-momen itu Oh iya, terlewatkan kapan gitu. lagi gitu untuk deket Kapan sama lagi? anak. Gitu. Jangan sampai kita menyesal. Iya. Oke. Mm-mm. Wah, jadi memang jadi orang tua harus punya banyak ilmu juga Iya, sekarang ya. dulu Karena mungkin di zamannya sudah banyak berubah ya. Kalau kita zamannya kecil dulu ya mungkin di era-era tahun 90 2000-an gitu, ya kita masih leluasa bisa main di mana-mana. iya, Lapangan masih luas sekarang kan ya, bisa kita lihat pembangunan cukup cepat ya. Jadi sudah beralih nih untuk tumbuh kembang anak tuh seperti apa dan ternyata PR-nya ada di rumah sendiri sama orang tuanya. Wah, luar biasa sekali. Tapi sebenarnya speech dia ini masih banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui ya kan. benar Ibu. Nanti kita juga akan ngobrolin lagi itu mungkin dari sedikit terapinya tadi mungkin kita sedikit aja tadi menyinggung, mungkin lebih dalam lagi nanti kita akan ulas seperti apa terapinya. Mungkin di rumah kadang-kadang kan juga banyak orang tua yang wah mahal nih pasti terapi di luar gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sama orang tua di rumah Di rumah. untuk mengatasi speech delay ini? Sederhananya Mhm. memang ibunya harus selalu rutin mengecek tahapan perkembangan anak sih ya. Wah, kayaknya saya kemarin agak sedikit salah ya. Saya bacanya banyak tulisannya gitu, Miss. Itu bisa didiskusikan lah Mhm. dengan dokter sesuai dengan kemampuan dan ekspektasi orang tua. Nah, kalau penyebab gangguan bahasanya Mhm. ada di otak, Mhm. nah